Halo teman-teman, kami kelompok 2 akan membahas materi kesehatan dan aktivitas bank, bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Kami terdiri dari Julius Kristianto, Marcelin Erin, Diane Angelin, Yohanes Claudio, Paula Yumiar, Samuel Gilbert, Vincentius Brian Bagaskara, Veronica Skarayu. Berikut peta konsep dari materi kali ini yang mencakup 9 subbab dan 1 studi kasus, diantaranya kesehatan bank, kedua penghimpunan dan penggunaan dana, ketiga kredit dan jasa bank, keempat pengertian dan sejarah BPR, kelima asas fungsi dan tujuan BPR, keenam kegiatan usaha BPR, ketujuh badan hukum dan pendirian BPR, kedelapan kepemilikan BPR, kesembilan pembinaan dan pengawasan BPR, dan yang terakhir studi kasus. Kesehatan bank yaitu kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Faktor penilaian terdiri dari 5. Yang pertama, permodalan atau kapital, terdiri dari komposisi permodalan, akses pada sumber permodalan, rencana permodalan bank untuk mendukung usaha. Yang kedua, kualitas aset. Berikut penilaiannya: kinerja penanganan aset produktif bermasalah, sistem kaji ulang internal terhadap aset produktif, tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif. Yang ketiga, rentabilitas. Berikut penilaiannya yaitu imbal hasil atas aset atau ROA, imbal hasil atas sekuritas atau ROE, margin bunga bersih atau NIM, pertumbuhan laba operasional. Yang keempat, likuiditas, terdiri dari rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga, kebijakan dan pengelolaan likuiditas, dan stabilitas dana pihak ketiga atau DPK. Dan terakhir, risiko pasar, terdiri dari modal untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan kerugian sebagai akibat fluktuasi suku bunga, modal untuk mengatasi fluktuasi nilai tukar dibandingkan kerugian sebagai akibat fluktuasi nilai tukar. Penghimpunan dan penggunaan dana. Penghimpunan dana yaitu cara tertentu dilakukan sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana. Contohnya, keberhasilan bank dalam memenuhi maksud itu dipengaruhi antara lain seperti kepercayaan masyarakat pada bank bersangkutan, perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh oleh penyimpanan dana relatif terhadap pendapatan dan alternatif investasi lain, dengan tingkat risiko yang seimbang. Berikutnya, risiko penyimpanan dana apabila sebuah bank dapat memberikan tingkat kepastian yang tinggi atas dana masyarakat untuk dapat ditarik lagi sesuai waktu yang telah dijanjikan, masyarakat semakin bersedia untuk menempatkan dananya di bank tersebut. Penggunaan dana yaitu menjual kembali dana yang diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Berikut ini pertimbangan penggunaan dana. Yang pertama, risiko dan hasil. Pada dasarnya, bank menginginkan bentuk aset yang berisiko rendah, namun menghasilkan penerimaan, di mana badan usaha menginginkan supaya semua dana diwujudkan dalam aset produktif. Dengan adanya aset produktif, bank memperoleh penerimaan untuk membiayai keseluruhan biaya operasional seperti biaya bunga dan tenaga kerja. Berikutnya, jangka waktu dan likuiditas. Bank memerlukan berbagai bentuk aset sesuai keperluan kegiatan usahanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank memilih untuk bentuk aset dengan mempertimbangkan jangka waktu aset yang dijanjikan alat likuiditas. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kewajiban giral minimum yang ditetapkan oleh BI
Bank juga mengalokasikan sebagian dana dalam bentuk aset tetap seperti bangunan, mobil, dan tanah. Kredit dan jasa-jasa bank. Yang pertama, kredit bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Fungsinya untuk menjaga stabilitas perekonomian bangsa dan membantu pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Yang kedua, jasa-jasa bank. Jasa bank yaitu semua aktivitas bank yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Jasa-jasa yang termasuk dalam layanan bank adalah surat kredit berdokumen, inkaso, clearing, transfer, dan uang elektronik. Pengertian dan sejarah BPR. Bank Perkreditan Rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah lembaga perbankan resmi yang diatur dalam undang-undang yang berfungsi menyalurkan kredit dalam bentuk kredit, modal kerja, investasi, konsumsi, dan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Sejarah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Indonesia. Dimulai pada abad yang ke-19 didirikannya Lumbung Desa, Bank Desa, dan Bank Dagang Desa dan Bank Tani dengan tujuan untuk melindungi masyarakat pegawai dari rentenir. Selanjutnya, setelah kemerdekaan dilanjutkan dengan didirikannya Bank Desa dan Bank Karya Produksi Desa atau BKPD. Dilanjutkan awal tahun 1970, didirikan Lembaga Dana Kredit Perdesaan atau LDKP. Dan dilanjutkan tahun 1988 dikeluarkannya Kebijakan Fakto 1988 dengan didirikannya BPR, dilanjutkan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan pada tahun 1992 sehingga BPR memiliki landasan hukum yang jelas. Asas, tujuan, dan fungsi BPR. Yang pertama, asas. Menurut Budi Santoso, asas BPR yaitu demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, di mana demokrasi ekonomi yaitu sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai pasal 33 UUD 1945 yang memiliki 8 ciri positif sebagai pendukung dan 3 ciri negatif yang dihindari. Tujuannya untuk melayani kebutuhan petani, peternak, pengusaha kecil, dan pensiunan yang belum terjangkau oleh bank umum, sehingga mewujudkan pemerataan layanan perbankan, kesempatan berusaha, dan pendapatan supaya tidak jatuh ke uang rentenir. Fungsinya yang pertama, memberi pelayanan perbankan pada masyarakat yang sulit mengakses bank umum. Yang kedua, membantu pemerintah dalam memahami pola nasional mengenai pembangunan di sektor pedesaan. Yang ketiga, mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal. Kegiatan usaha BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan. Yang kedua, memberikan kredit. Yang terakhir, menempatkan dana dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan sertifikat deposito. Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR. Yang pertama, melakukan usaha perasuransian. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro. Yang terakhir, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Badan Hukum dan Pendirian BPR. BPR didirikan berdasar permohonan oleh calon PSP atau pemegang saham pengendali yang memiliki sekitar 25% saham atau lebih sehingga memiliki hak suara. Kedua, perubahan izin usaha Badan Umum Keuangan atau BUK menjadi izin usaha BPR. Perubahan izin usaha LKM menjadi izin usaha BPR. Pendirian dan pemilik BPR, warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya WNI,
dan pemerintah daerah. Bentuk badan hukum BPR dapat berupa pertama, perusahaan perseroan daerah atau perseroda, kedua, perusahaan umum daerah atau perumda, ketiga, koperasi dan atau perseroan terbatas. Kepemilikan BPR. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, syarat kepemilikan BPR ditetapkan sebagai berikut. A. BPR hanya didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia, pemerintah daerah, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah. Pihak yang dapat menjadi pemilik BPR antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bersedia mengembangkan BPR yang sehat. Kemudian B, BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang mengenai perkoperasian yang berlaku. Selanjutnya C, BPR berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Kemudian D, perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia, dan E, merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia. Sumber dana yang digunakan kepemilikan BPR dilarang dari yang pertama, berasal dari pinjaman dalam bentuk apapun dari bank, kecuali berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan yang kedua berasal dari pencucian uang. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan BPR. Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi 1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil di desa agar menghimpun dana masyarakat. 2. Membantu pemerintah dalam mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. 3. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Kekurangan BPR. Yang pertama, organisasi dan sistem manajemen, termasuk perencanaan yang ditetapkan. 2. Kurangnya SDM yang profesional. 3. Mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian analisis dan kesimpulan kasus. Analisisnya, saham di Bank termasuk dalam kategori saham blue chip yang menjadi andalan investor karena likuiditasnya tinggi dan dikeluarkan oleh perusahaan yang kredibel. Pelaku pasar menganggap 14 miliar US dollar dapat mendestabilisasi bank dan mengundang krisis finansial baru karena memiliki potensi risiko interkonektivitas global yang tinggi, sehingga Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa kejadian ini tidak akan menyebar ke Indonesia. Kesimpulannya, kasus Deutsche Bank menunjukkan bahwa kewaspadaan publik terhadap kesehatan institusi keuangan global semakin meningkat pasca krisis keuangan global 2008. Publik merespon berita permintaan penalti kepada Deutsche Bank dari Department of Justice dengan kekhawatiran bahwa bank tersebut akan menjadi too big to fail dan mengakibatkan krisis keuangan. Salah satunya disebabkan oleh konsep fundamental perbankan, yaitu liquidity mismatch, di mana aset likuidnya tidak ditopang oleh pihak yang berwajib. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Terima kasih.